Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dong dari Dieng dan dari Depok. Tuh, sama-sama 2D nih daerahnya. Dieng dan Depok. Iya, Dieng, Depok. Alhamdulillah. Masya Allah. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tentang tema ujian kehilangan, ujian terberat dalam hidup. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan kembali mengajak jamaah yang di rumah dan juga di studio untuk melihat kembali sebuah video tayangan tentang banjir bandang Sumbar, ya, Sumatera Barat. 43 orang meninggal dan 15 orang dinyatakan hilang. Ini dia tayangannya. Sebanyak 4 kabupaten kota terdampak cukup parah akibat kejadian ini, antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman. Hingga minggu malam jumlah orang yang dilaporkan hilang sebanyak 15 orang. Kejadian ini juga memaksa warga untuk mengevakuasi diri dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat jumlah pengungsi di Kabupaten Agam sebanyak 1.159 jiwa dan di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 2.039 jiwa. Adapun proses pencarian sempat terhenti di malam hari lantaran kurangnya penerangan dan adanya peringatan akan peningkatan getaran hujan di wilayah hulu. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berat banget pasti ya. Tadi Ustazah nih melihat saudara kita yang sedang diuji oleh Allah ya dengan kehilangan harta benda ataupun mungkin orang yang dicintai. Tadi ini terutama berkaitan dengan hartanya ya. Apakah benar nih Ustazah Nada nih, ada yang bilang katanya ini sebenarnya ujian dikasih sama Allah ini adalah seperti kehilangan harta itu sebagai kita anggapnya sedekah atau pembersih harta. Cuma dilewat jalur yang berbeda nih atau jalur yang lain. Apakah seperti itu? Mohon izin penjelasannya Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin guru-guruku Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, pasti kehilangan itu gak enak banget gitu ya. Tapi banyak gak sih orang yang ketika kehilangan dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Dia menganggap bahwa apa yang ia rasakan, kesusahan itu adalah cara Allah sayang kepadanya. Bahkan pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, "Iza ahabballahu abdan ibtalahum." Jika seorang hamba dicinta, maka Allah akan menguji mereka. Dan bahkan dijelaskan lagi oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasannya beliau pernah bersabda, "Aku nih sangat takjub dengan umat muslim karena apa yang diberikan oleh Allah semuanya adalah penuh kebaikan. Ketika dia diberikan kenikmatan tentunya adalah sebuah kebahagiaan, tapi itu juga ujian. Tapi ketika dia diberikan sebuah hal yang gak enak, kehilangan contohnya, tapi di balik kehilangannya itu bisa jadi yang pertama adalah untuk membersihkan dosa-dosanya, kemudian untuk mengangkat derajatnya, bahkan Allah ingin lihat bagaimana, apa reaksinya. Kalau dia sabar maka Allah akan ganti dengan yang berlipat-lipat ganda, bahkan ketika memang dia sabar menghadapi semua ujiannya, Allah akan memberikan angkatan derajat, kemudian kemuliaan dan bahkan Allah siapkan hadiah yang gak disangka-sangka. Jamaah sekalian, ketika kita kehilangan, maka kalau saja kita berbaik sangka, pertama bisa saja harta yang ada pada diri kita bisa menjadikan kita lalai. Contoh, kehilangan uang. Bagi sebahagian orang, bahkan semua orang, kehilangan uang adalah hal yang sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat menyedihkan. Tapi sadarkah kita, mungkin dengan hilangnya harta yang memang terjadi, bisa jadi itu cara Allah sayang kepada kita untuk membersihkan harta kita. Mungkin juga untuk, mohon maaf, menghapuskan dosa-dosa kita dari sifat kikir kita. Dan juga yang kedua, ketika Allah memberikan ujian kepada kita ini, Allah ingin melihat bagaimana sih cara kita menghadapi, bagaimana cara kita mengatasinya. Kalau kita sabar, wa basyiris sabirin alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau memang mereka bersabar dengan apa yang mereka alami dan memang sesungguhnya Allah sudah menimpakan, Allah sudah siapkan kepada mereka hal-hal bagaimana berbagai macam ujian, tapi kalau mereka sabar, Allah akan memberikan kabar gembira, kabar kebahagiaan apabila dia kuat sabar menghadapi semuanya. Ingat seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya luar biasa.
yang dialami oleh muslimah. Karena pada hakikatnya apa yang ia alami, apa yang diberikan dari Allah kepada mereka semua penuh dengan kebaikan. Jadi buat kita adalah bahwa apapun yang dialami oleh kita, pertama tadi bersabar. Kedua, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Dan yang ketiga, tetaplah kita berbaik sangka kepada Allah dan tetap kita lapang dada. Dengan kesabaran itulah siap-siap Allah akan mengganti, Allah akan memberikan balasan yang sangat-sangat besar. Bahkan nanti Allah siapkan surga buat kita. Dan bahkan bisa jadi di dunia Allah bersihkan semua khilaf dan dosa-dosa kita. Ketika kita menghadap kepada Allah, Allah senantiasa menyambut kita dengan ucapan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang penuh ketenangan, yang sabar ketika diuji, yang gak mengeluh ketika diuji, kehilangan, ia tidak meratapi, ia bisa move on, ia tidak mengeluh dan bahkan ia tidak mohon maaf, ia tidak mencaci maki dirinya, tidak mencaci keadaan, maka Allah menyambutnya dengan sangat sukacita. Oleh karena itu yuk bismillah, hal memang gak enak ketika kehilangan, tapi ketika berbaik sangka pasti di balik itu semuanya ada hal yang indah yang sedang Allah siapkan. Pahala berlipat ganda. Kemudian pengangkatan derajat Allah akan siapkan. Dosa-dosa kita akan hapuskan dan bahkan yang tanpa kita sadari adalah Allah sedang memandang kita. Allah sedang menyaksikan kita. Ketika memang kita ini diberikan hal yang gak enak, maka sesungguhnya malaikat itu pun juga akan melaporkan kepada Allah. Ya Rob, hambamu ketika diuji kehilangan, dia tidak lari, dia tidak jauh darimu, dia tetap bersabar. Kemudian dia mengucap alhamdulillah ala kulli hal dan dia tetap sabar, sabar dan sabar. Maka kemudian apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan memerintahkan kepada malaikat, siapkanlah hadiah untuknya. Amin. Karena aku akan memberikan hadiah yang lebih baik daripada yang ia harapkan. Amin, amin, amin. Makasih banyak Ustazah Nada. Sama-sama. Tepuk tangan Pak Ustazah Nada ya. Inilah pentingnya kita berhusnuzon ya ini Masya Allah. Berprasangka baik sama Allah dengan apa yang diambil insya Allah diberikan penggantinya yang jauh lebih banyak lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang waktunya buat jamaah Islami Tinda yang ada di studio mewakili jamaah yang ada di rumah ya. Untuk kita kasih kesempatan bertanya sama guru-guru kita nih. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya Ibu. Mana? Oh ini dulu dari sebelah sini silakan Ibu izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radia dari Majelis Taklim Hakul Yakin Cipayung Depok. Masya Allah tepuk tangan dong. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tanya, Ibu Ustaz. Rodia. Saya mau bertanya sama Ustadz Maulana. Mau Ustadz Maulana. Saya sudah datang. Cara istri yang diuji oleh suami jadi hilang rasa semangat dan percaya diri. Jangan dideketin dia grogi. Dan juga dapat hinaan dari orang lain, Hmm. dari pekerjaannya juga. Gitu. Terima kasih Ustadz, minta solusinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Rodia. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Rodia. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah. Ada yang disebut ujian paling terdekat. Ujian paling terdekat itu adalah ujian lewat pasangan. Mohon izin Ustazah Nada, Ustaz Sams, dan semuanya. Termasuk bapak-bapak dari Dien yang ada di depan tidak masuk dalam kamera. Jamaah, jangan marah ya. Jangan marah ya. Saya langsung katakan ujian terdekat kita adalah pasangan. Pasangan. Maka carilah pasangan yang sekupu. Carilah pasangan yang bisa jadi partner. Belajar dari Bunda Khadijah. Yang Masya Allah tabarakallah. Kita bisa belajar dalam 3 hal. Yang pertama Bunda Khadijah. Masya Allah. Karena Allah. Beliau menikah sama Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan cara mau dekat sama Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Sampai Bunda Khadijah menyuruh Maisarah untuk menyelidiki sosok yang namanya Rasulullah SAW. Diselidiki sampai bahkan dilihat, oh cocok lah ini. Karena Allah, bukan karena sesuatu, karena ibadah. Yang kedua, Masya Allah tabarakallah.
sosok Bunda Khadijah yang dalam artian menjadi penghibur buat Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, terus berselimut, ketakutan karena bertemu dengan malaikat dalam bentuk wujud yang asli, sampai ketakutan Rasulullah. Siapa yang menghibur? Siapa yang menghibur? Siapa yang menghibur? Yang menghibur adalah Bunda Khadijah. Yang mengingatkan bahwa oh itu malaikat tuh, oh yang begini-begini. Yang ketiga, maka sosok istri harus berperan seperti itu. Beribadah sebagai apa? Menghibur pasangan. Yang ketiga, pengorbanan Bunda Khadijah yang luar biasa terlihat dari sisi ketika Bunda Khadijah husnul khatimah. Masya Allah. Mau tahu nggak waktu meninggalnya? Gimana Ustaz? Hartanya habis. Bukan karena habis apa? Karena membebaskan begitu banyak budak. Masya Sepertiga dari orang harta dari di Mekah itu adalah punya Khadijah. Masya Sepertiganya loh. Dan itu pun habis dibagi-bagikan untuk membebaskan budak-budak yang ada di Mekah saat itu. Masya Allah. Nah, kata Rasulullah, apa kamu menyesal meninggal dalam keadaan miskin? Apa kata Khadijah? Seandainya engkau butuh jembatan, ambil tulangku untuk jadi. Masya Allah. Itu pengorbanannya. Baru seberapa, udah marah-marah. Tuh, ya istri jangan kebanyakan ngeluh juga. Tapi Iya. penting tadi itu dari Ustadz Maulana. Menikahlah dengan sekufu. Tuh, 2, 3. Kalau enggak terkasihan suaminya diinjek-injek harga dirinya ya. Oke, makasih banyak Ustadz. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita kasih kesempatan satu lagi buat jamaah yang mau bertanya. Boleh silakan angkat tangannya. Dari, oh ini gantian dari sebelah sini sekarang. Ibu silakan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam dari Masjid Salim Hakul Yakin, Cipayung Depok. Dari Depok juga. Mau tanya sama Tepuk tangan Ustaz dong buat Ibu Syam. Siti Mariam. Ya, silakan Ibu Siti Mariam Ibu, pertanyaannya. silakan. Ya, Ustadz, Ya. ini masalah keluarga yang emang ujian, kata Ustaznya tadi kan harus sabar ya kan, harus mengucapkan alhamdulillah dan juga ikhlas. Tapi ini betul-betul karena sabarnya udah ujiannya udah kelewat banget gitu ya. Jadi gimana menghadapinya untuk mengajak jangan sampai keluar dari agama Allah. Tolong solusinya Pak Ustadz. Makasih banyak. Aja sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kalau gitu. Salam jawabnya apa Bu? Iya, iya. Wassalamualaikum maksudnya. Wassalamualaikum. Cuma kan grogi, Malah makasih dia banyak bilang, Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Makasih banyak, silakan Ustadz Syam dijawab. Baik, berbicara tentang hidayah. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, Mas Fadli, serta penanya dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Dari segitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, ada nikmat usia, ada nikmat umur, ada nikmat kesehatan, ada nikmat materi, tapi yang paling besar adalah nikmat keislaman, keimanan. Ketika Allah berikan kita nikmat keimanan, maka sekalipun tidak ada nikmat kesehatan masih bisa ibadah karena ada imannya. Betapa banyak orang tua masuk ke masjid ternyata dalam keadaan tidak sehat, tapi betapa banyak orang sehat karena tidak ada iman tidak mau juga ke masjid. Kemudian nikmat harta materi, banyak orang punya keimanan tak punya harta tetap berusaha sedekah meskipun dia tidak punya harta. Tapi betapa banyak orang punya harta banyak karena tidak ada keimanan, dia tidak mau berbagi kepada orang lain karena tidak ada keimanan. Maka betapa sedihnya seseorang kalau diujinya tentang keimanan ini. Ada saudaranya, sanak saudaranya, bukan kehilangan nyawa saudaranya, tapi kehilangan keimanan saudaranya. Misal dia punya seorang anak, semakin dewasa semakin liberal, semakin tidak percaya akan adanya Allah, semakin tidak percaya akan adanya akhirat. Akhirnya dia bilang sama ibunya, "Mama, mulai hari ini saya tidak mau sholat lagi. Mama, hari ini saya mau lepas hijab. Mama, hari ini saya tidak mau lagi beribadah." Kenapa? Allah itu tidak ada. Subhanallah. Ini ujian berat sekali yang dirasakan oleh orang tua. Bagaimana cara sabarnya? Tadi ibu bertanya, apakah kita harus tetap sabar? Sabar itu bukan diam. Sabar itu tidak menyerah.
Sabar itu arti gampangnya adalah tidak menyerah. Jadi kalau misalnya kita punya saudara, dia kehilangan keimanan atau menurun keimanannya. Bagaimana bentuk kesabaran orang tuanya ataupun saudaranya? Adalah tetap berdakwah kepadanya, mengajaknya. Akan tetapi Allah ultimatum dalam ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa beri hidayah yang orang yang kau cintai. Yang kasih hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai keluarga yang merasa kehilangan pada saat itu, maka apa yang harus kita lakukan? Bersabar, bukan merasa diri pemberi hidayah, tidak, tapi merasalah diri sebagai seorang kurir dakwah, seorang yang akan menyampaikan urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dan anak cucu kita semuanya diberikan keistiqomahan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ya, kadang-kadang yang namanya manusia imannya naik turun. Betul. Pada saat turun kalau bisa tuh beribadahnya caranya biar semangat apa umroh biasanya Ustaz Syam ya. Didampingin, Masya Allah. semakin masa futur semakin banyak teman yang baik. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ibu makasih banyak pertanyaannya. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini Masya Allah ya. Banyak banget informasi juga yang akan diberikan oleh guru kita seputar penolak bala nih dari Ustadz Maulana nih. Sini bapak-bapak semua. Ya coba bapak sini Pak, sini Pak. Pak, Sini, Pak. ayo Pak maju Pak. Supaya tidak dicari sama orang tua. Sini. Semua berbaris sini. Ya sini. Menghadap ke sana. Ngadap sana. Dengerin bapak-bapak, ternyata ada informasi yang paling menarik. Mau Apa tahu? tuh? Iya. Mau tahu? Ya Allah panjang ya. Yakni ada dari CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Betul. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan men-scan QRIS CT Arsa di bawah ini. Masya Allah. Tapi bener kan Ustadz Maulana? Ya, Ustadz Maulana, maaf Pak, biar kelihatan saya di tengah-tengah sini. Ya. Bener kan? Ya. Kalau sedekah itu bisa jadi penolak bala? Bisa. Bisa kan? Iya, makanya luar biasa loh. Oke, nah makanya jamaah tadi ya udah ada scan QRIS-nya di foto, di scan atau di capture ya langsung aja bagi-bagi saudaranya. Mudah-mudahan dengan berdonasi bisa menolak bala yang seharusnya terjadi pada kita. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Akhirnya Mas Uti